ya, yang three. Ya, so kita misalkan bikin car ya. So class em, car. Oke, car aja. Oke, so kita bikin class car. Oke, kemudian yang pasti di sini nanti ada define class. Oke, carnya kalau sini call atau sini instantiate object instantiation. Oke kan gitu kan. So kita bikin car, nanti kita bisa def init, jangan lupa di sini. Bisa def, nah ini init gitu kan. Jangan lupa dia untuk bikin initnya. Ada self, pabriknya, modelnya, dan tahunnya. Oke, bisa ya. Nah, ketika kita bikin objek, berarti si satu misalkan car-nya, kita bikinlah dia Toyota Corolla 2020. Oke, itu dulu coba. Kalau kita run dia, maka terbuatlah sebuah objek dengan speknya, mengikuti atribut, tapi value-nya beda-beda. Oke, kita bisa juga bikin car yang kedua, Honda Suzuki Swift. Oke, ya. Kita bisa di sini buat info dari car-nya. Oke, so di sini kita buat def uh, ya get descriptive name, bisa aja ya ngambil namanya, atau kita buat misalkan info. Nah, jangan lupa self itu selalu ada. Ya, infonya apa? Berarti self dan seterusnya. Kita bisa bikin seperti ini. So, semua objek akan memiliki info. So, kita bisa bikin infonya apa. Oke. C2 infonya apa. C3 infonya apa. Oke. Ya, simple. Kalau kita bisa bikin objek, dia akan lebih mudah untuk kita maintain. Ya, jangan lupa bikin kelas dulu, kemudian bikin objek. Oke. Nah, kita bisa buat di sini lagi tambahan. Sisinya berapa? Oke, jangan lupa sini dikasih sisi, sehingga ketika kita buat di sini, misalkan Toyota 2000 cc, Honda Civic misalkan 1900 cc, Suzuki 1500 misalkan. Oke, ada sisinya, dan di sini kita bisa buat dia self.cc-nya. Udah, itu aja, maka semua nanti akan punya kapasiti silindernya. Sini. Oke, lanjut lagi. Oke, so misalkan kita mau buat em, car, ini kan dia bisa punya acceleration, seberapa cepat dia accelerationnya, ya. So di sini saya coba buat dia, misalkan accelerationnya ACC di sini, ini cuman em, contoh aja ya. Saya buat accelerationnya
Di sini kita tambah lagi self acceleration. Oke, so misalkan accelerationnya ini adalah Corolla 5 misalkan. Civic, misalkan Civic accelerationnya Honda Civic 10 atau 8. Suzuki misalkan 3. Saya cuma tambahkan kecepatan berapa cepat dia accelerate. Oke, tambah dulu. Oke, so di sini saya buat misalkan def, dia adalah eh, move. Ya, so dia ada move. Kalau dia move, maka dia ini sedang moving gitu. So this car is moving. Atau name Toyota, make-nya ya Toyota Corolla is moving. Oke, so ada move-nya di sini bisa dibuat. Oke, so kita bisa panggil di sini uh, move-nya. So, C1 move, C2, C3 kita buat dia move semua. Oke, kita jalankan. Kita Corolla is moving, is moving, is moving. Oke, adjust lagi code-nya. Tambah ini. Karena kalau dia race, current speed-nya akan beda-beda. Tergantung pada acceleration-nya. Oke, silakan. Current speed is X. Uh, Lapsnya berapa meter? Lapsnya adalah Y meter. Oke. Jadi dia sudah laps berapa meter dia. Ya, kita mau coba. Ini nanti racing lapsnya berapa meter. Oke, buat dulu. Oke. So, yang ini infonya saya tutup dulu. Ya, tutup infonya biar nggak terlalu banyak. Saya ganti aja C1-nya race dengan C2-nya pun race. Jadi berlomba ini. Dua biji itu lomba. So, nanti hasilnya current speed-nya berapa, yang ini current speed-nya berapa. Oke, itu aja dulu. Silakan dibuat lagi. Nah, jadi gini, dia kita bikin race ini ya. Mereka racing, current speed-nya berapa, laps-nya berapa. Hmm, ya, so sekarang kita akan memanfaatkan perbedaan apa namanya nih tadi acceleration-nya ya untuk kita looping di sini. So nanti dia akan naik, akan naik gitu ya. Dia speed up. Oke, jadi kalau dia race dengan current speed sekian. So di sini em, saya buat di sini def speed up. Nah, speed up. Jadi dengan speed up dia, maka ketika dia speed up, kita akan buat nilai, ya, nilai dari acceleration-nya akan kepake untuk menambahkan current dari kilometernya. So, self dari, oke, selalu self ya, untuk mendapatkan em, speed saat ini, ya, kilometer saat ini. So, dia berapa kilometer nih sekarang? Oke, ya, so di sini em, sebentar, ada yang kurang ini paste dulu ya. So, saya buat di sini ada apa namanya akselerasi. Akselerasi itu kan statis ya.
tapi dia punya punya kecepatan saat ini berapa dia? Kecepatan saat ini, jadi kita bisa buat seperti ini, misalkan em, velocity dia berapa, atau yalah velocity yang saat ini dia berapa? Dia dari nol dulu, ya. Jadi selalu pasti kecepatannya nol karena dia sedang situasinya dia sedang berhenti lah kan, jadi nol. Ya, tambahkan ini. Nah, so ketika nanti dia speed up, maka si velocity ini akan ditambahkan dengan faktor acceleration-nya. Jadi velocity yang sekarang akan ditambahkan dengan velocity-nya dia. Oke. Jadi tambah ini, velocity saat ini ditambahkan dengan faktor acceleration-nya berapa. Jadi akan selalu dia speed up itu artinya mempercepatkan. Tambah, tambah, tambah gitu. Berarti acceleration-nya ditambah. Atau kalau mau bikin seperti ini juga boleh. Tambah sama dengan dari self acceleration-nya. Setiap kali dia speed up akan tambah, speed up akan tambah. Oke, ya. So, kalian udah punya ini. Nah, sekarang saya coba di sini. Dia race. Ketika dia race, maka dia akan seperti ini. Oke, ya. Tapi ketika nanti dia race, sebetulnya dia itu akan melakukan speed up misalkan. So, ini saya akan panggil si speed up-nya di sini. Ya, saya akan panggil si speed up-nya, sini aja deh. So, dia self speed up-nya saya panggil karena dia sedang race. So, ketika race dia tambah speed up. Oke, panggil lagi, panggil lagi. Oke. Nah, jadi bisa aja di dalam functionnya subroutine mereka, bisa saja dia memanggil subroutine yang lain. Di race itu artinya speed up, nanti bisa juga dia slow down gitu. Speed up, slow down, speed up, slow down, bisa aja gitu. Ya, nanti kita akan atur. Oke, so ketika dia speed up, maka nanti is racing current speednya berapa? Nah, current speednya di sini kita buat menjadi self dari si speednya berapa sekarang, velocity-nya, kecepatannya berapa. Oke, kita ganti dia. Ya, silakan di adjust dulu. Sekarang kita panggil race-nya, apa hasilnya? Ketika dipanggil race, dia 5 dan dia 8. Oke, karena dia mulai dari 0 kan, 5, 8. Kita panggil, dia 5, 8. Tapi berapa meter dia belum. Oke, so di sini ketika kita suruh dia race, nanti dia akan naik terus. Nah, di sini maksud saya, kita bikin dia for I in range sebanyak 5 kali misalkan. Ya, nah, naikkan di 5 kali, nanti dia speed up-nya naik 5 kali, ditampilkan dia. So, tambahkan aja for I in range, jangan lupa kasih space di sini ya. Oke. Nah, kalau kita run dia hasilnya gimana? 5 dengan berapa?
10, 15, 20, 25. Itu si Corolla. Si Civic dia 8, 16, ini. Oke, ya kan? So, si Civic dia sudah 40, speednya ini masih 25. Oke, nah, itu kalau kita buatnya dia di sini. Dan kalau gitu hasilnya kayak kurang seru kan. Karena dia, kita lihat di sini malah Corolla dulu beres, speed up, lalu nanti Civic ya. Padahal maksud saya maunya mereka bisa dua-dua langsung Corolla berapa, Civic berapa, Corolla berapa, Civic berapa, Corolla berapa, Civic berapa gitu. So, kita jangan buat di sini for-nya. Oke? So, for-nya jangan ada di sini. Kita akan ganti mereka supaya for-nya itu ada di bagian luarnya. So, nggak di sini. Oke. Tapi saya buat dia di sini. Oke. So, ketika dia race, maka dia speed up. Di sini saya buat for-nya. For I in range 5. Terus dulu dia race. Race gitu ya. Nah, dengan cara saya pindah ke sini, maka hasilnya berbeda. Toyota, Honda, Toyota, Honda, Toyota, Honda. Jadi kelihatan mereka selang-seling. Toyota di 5, Honda 8. Toyota 10, Honda 16. 15, oke. Jadi kayak dia saling berlomba. Oke, itu sedikit perubahan. Saya buat race-nya, polnya saya buat di sini. Oke, bisa. Oke. Nah, biar nggak terlalu banyak ininya, saya buat sedikit di sini. Dia nggak usah is racing gitu ya. Toyota Corolla berapa? Langsung aja nih saya buat. Saya bikin titik dua. Speednya berapa? Speed berapa? Oke. Kemudian lapsnya berapa? Oke, nggak usah pakai meter dulu. Jadi ya saya perbaikin biar tampilannya lebih singkat di bagian sini. Ya, speed sama ini. Oke, ya silakan di-adjust sedikit. Sekarang kita mau bikin supaya, nah ini ya, ini sudah mulai bagus dia. Speednya 5, laps berapa meter. Speed sekian, laps berapa meter. Oke, nah sekarang kita coba bikin, misalkan dia ini, em, kita kita random ya, supaya dia bisa ngegas atau ngerem. So, di sini saya tambah dia slow down. Jadi speednya up dengan speednya down. Oke, so depth, speednya down. Oke, so di sini ketika dia speednya down, kita akan buat self-nya akan jadi minus. Oke, so ini dulu silakan dibuat. Jadi kalau dia speednya down, maka nanti di sini bisa aja kita bikin speednya menjadi down. Ya, so bisa up, bisa down. Nah, so di sini saya buat dia bisa aja dia speednya down. Ya, cuman kan kalau dia selalu up, down, akhirnya kan nggak maju, nggak mundur, nggak maju, nggak mundur kan, segitu terus kan. Nah, ini kita bikin menjadi satu random aja dia. Kita random apakah ganjil, apakah genap. So dari sini nanti kita buat pakai if ya. So if nilai um, randomnya, so is the faktor lah, saya bilang ya, sebagai faktor ya. So jika faktornya itu ganjil atau genap, maka nanti
kita masukkan dia ke speed up atau speed down, ya kan? Di sini ada else-nya, kita masukkan ke sini lalu kita print. Nah, so vektornya ini berapa? Ganjil atau genap. Jadi kalau vektornya kita bagi dua sama dengan nol, berarti dia ini apa nih? Nilai faktornya adalah genap. Oke? So, di sini saya kasih ada vektor ya. Oke, so kalau vektornya dibagi dua adalah genap, maka dia speed up. Tapi kalau dia dibagi dua tidak nol, dia ganjil, dia speed down. Oke, dibuat dulu tambahan. Oh, vektor ini nanti akan bikin speed up, lalu berapa speednya sekarang, atau dia speed down, berapa speednya sekarang. Oke, so speed up dengan speed down tergantung pada vektor. Ya, so vektornya ini akan dibuat nanti di sini. So ketika dia nanti raise, vektornya akan kita masukkan. Cuman vektor ini berasal dari mana? Ya, vektor ini akan digenerate oleh sebuah random, ya, integer random. So kita perlu membuat integer random, ya, dengan Python pakai run in itu ya. Di sini kalau kalian lihat kita pakai integer random lalu kita bikin run in-nya. Oke, ini saya akan buat dia tambahan satu. Silakan masuk ke atas ini. Kalian buat dulu import random, ya, import import random dulu buat, silakan. Di atas import random lalu di run, ya, dia ada error karena di sini kita ada vektor vektor tapi vektornya nggak pernah di assign di sini. Bagian sini saya akan bikin yang random integer, ya. Setiap kali dia masuk ke dalam looping, kita ambil sebuah random integer untuk ngisi nilai vektornya. Karena saya buat sini adalah f aja. Oke, so di random dia dari 0 akan sampai 50. F-nya itu kita masukkan ke dalam sini. Nah, ya, F-nya kita masukkan ke dalam. Nah, cuman kalau gini kurang seru dia. Karena nilai F-nya akan sama mereka. Ya, padahal F-nya saya pengennya beda-beda. So, di sini F-nya nanti kita buat di dalam ini saja. Di dalam parameternya mereka. Supaya untuk si C1 nilainya ini bisa aja, misalkan nilainya adalah 10, ini bisa aja misalkan 12. Jadi relatif berbeda mereka. Ya, kita buat seperti ini. Ya, silakan dibuat dulu. Oke, so nanti nilainya itu akan masuk ke dalam sini. Jadi kalau hasilnya nanti dia 0, dia speed up. Kalau dia misalkan hasilnya tidak 0, hasil baginya ganjil atau genap ya, dia speed down. Oke, itu dulu kita run. Oke, so di sini ada faktor ya titik dua. Ya, oke, jalankan. Lalu kita lihat dia hasilnya setelah 5 kali berputar, dia menjadi apa? Mana dia minus. Ini minus juga. Speednya minus 5, 8, 0, 0, minus 5, ini 8, 0, 16. Oke, so kita mau dia dia speed up atau speed down gitu ya. Gimana caranya kita biar bisa buat dia lebih bagus ya. Jadi bisa aja gini coba ya. Dia speed up. Nah ini set kita pindahkan ke dalam sini. Yang ini speed down kita pindahkan sini. Nah, kita bisa speednya di sini dia up atau down. Pakai alt titik atau kontrol titik. Sebentar. Pakai F Windows titik. Nah, pakai Windows titik aja. Ya, buat mungkin ada indikator di sini untuk dia naik atau turun. Oke, pakai Windows titik aja. Ya, silakan kita cari dulu Windows titik. Oke, so arrow up dengan arrow down. Salah ya. So, alt titik, cari arrow down. Nah, ini ya. So, kalau dia up bikin di situ, kalau down dia mengurangi. Oke.
dia kurang jadi berapa speednya. Oke, itu dulu naik atau turun, lalu kamu jalankan, nanti kita bisa lihat, nah dua-duanya naik, oke, atau mau dibuat spasi di sini juga bisa, ya, di dalam for ini, kamu buat print dulu, bisa ya, biar ada spasinya, ya, buat dulu print di sini, supaya dia ada spasi setelah dia render, nah ini, ya, so kita punya lah di sini hasilnya up and down, yang mari kita lihat, so ini dua-duanya up, oke, ini dua-dua up, ini dua-dua down, ini turun, ini ngerem, ini ngegas dua-dua, ini ngerem, itu ngegas. So, kalau kita lihat nanti speednya ini 8, ini minus 15. Ya, memang kurang oke juga ya, randomnya mungkin kurang bagus. Tapi siapa yang jadi pemenangnya itu pertanyaannya. Berapa lapsnya mereka? Itu yang mau kita hitung. Masalahkan dia ngegas atau dia ngerem, ngegas, ngerem, ngegas, ngerem, ngegas, ngerem, gas, 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 kemudian rem, 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 kita nggak tahu. Ya itu random aja. Tapi berapa lapsnya dia nanti setelah 5 detik misalkan, ini karena dia 5 detik kan, jadi 1, 2, 3, 4, 5, nanti setelah 5 detik dia nanti kira-kira siapa yang lebih jauh secara jarak, ya itu yang mau kita kerjakan. Oke, so ya masih ada waktu, benar selesai, ya, silakan dibuat dulu, adjust dulu seperti ini. Kalau ada yang belum lengkap code-nya, silakan boleh minta saya scroll up atau scroll. Jadi kalau kita lihat dia menjadi seperti ini, ya, ini dia. Ini naik, ini dia malah minus. Nah, jadi ketika dia ngegas, ketika dia baru detik pertama, dia malah ngerem gitu loh. Iya, dia langsung slow down dulu, terus dia jadi minus. Nah, ini harus kita antisipasi sedikit ya, supaya ketika dia masih nol, jangan sampai dia di slow down, jadi dia minus, dikurangi, nggak boleh. So, di sini kamu harus bisa buat satu, eh, apa namanya, satu validation dia. So, jika velocity-nya ini sebetulnya sudah, misalkan ini lebih kecil atau lebih kecil sama dengan nol, oke, jangan dilakukan lagi pengurangan. Ini speed up ya. Kalau speed up dia nggak ada batasan dia. Ya. Speed up itu hanya kalau dia sudah mencapai maksimum dari speedometernya. Oke. Nah, yang di sini saya mau kalau dia slow down. Slow down itu jika velocity-nya sudah negatif di bawah nol ya jangan di slow down. Jadi so dia sini ada validatornya. Oke. So ini dulu tambahkan sedikit seperti ini, tambahkan dulu. Nah, setelah kita run lagi dia, kita nggak akan menemukan angka-angka negatif lagi. Ya, speed 5. Jadi speednya selalu 5 ini. 5, 10. Tapi dia tidak di slow down, artinya dia tidak dinolkan. Nah, agak kurang masuk akal ya. Karena bisa aja speednya 0. Maksud saya gini, kalau dia sudah 0, di bawah 0, velocity-nya jangan dikurang, betul. Ya, tapi dibuat jadi 0, gitu maksud saya ya. So, ini kita harus validasi lagi. Kalau dia sudah sama dengan 0, maka nanti di sini ada else-nya. Else-nya hanya dikurangi kalau tidak 0. Tapi kalau dia sudah 0, dibuat saja dia menjadi selalu 0 aja. Dinolkan aja dia. Nah, ini lebih bagus validasinya. Dia hanya akan dinolkan kalau dia sudah velocity segitu. Kecil daripada 0, tetap 0. Jangan dibuat minus. Tapi kalau dia tidak lebih besar daripada 0, maka dia akan dikurangkan. Gitu ya. Oke. So, ini dikasih tambahan dikit. Yuk kita lihat ya, gimana caranya. Ya, ada if else-nya. So, di sini dia akan 0, belum bergerak dia. Ini udah 8 nih. Ini masih masih ngerem dia. Udah naik 16. Nah, ini mulai naik dia. Nah, ini turun dia, ngerem. Ini di rem, ini naik nih.
Ini naik, ini turun. Ya, oke, oke. Jadi gas rem mungkin gitu ya. Ya, silakan dibuat tadi ini, adjust lagi sedikit. Tuh. Ya, so ini hanya ceritanya saja. Nah, berapa lapsnya sebetulnya? Ya, nah, lapsnya ini kita bisa hitung berapa lapsnya yang sudah dia lalui. So di sini kamu bisa buat ya berapa dia depth, berapa distance yang dia udah pakai. Dia sudah buat berapa distance, berapa jarak tempuhnya dia, ya kan? Jadi distance ini adalah kecepatan kali waktu. Berapa lama dia bergerak, kira-kira gitu. So di sini saya akan bikin returnnya adalah kecepatan dikali waktunya. So di sini saya butuh ada faktor time-nya, kecepatan dikali waktu. Ya, tambahkan ini dulu untuk distance-nya. So di sini menjadi self distance. Jadi self distance-nya buat di sini. Sudah berapa meter dia bergerak ya, so dalam bentuk meter. Ya, oke. Tambahkan ini sedikit supaya dapat uh, gerakannya berapa. Oke, oke, alright. Sekarang kalau kita run dia mungkin ada error nih. Karena di sini distance-nya kita belum buat time-nya berapa ya kan. So distance ketika kita panggil self distance berapa meter. Nah, ini kita harus buat di sini time-nya berapa karena dikali time dia di sini. Oke, tapi tunggu sebentar. Kita lihat dulu hasilnya. Di sini dia bound card distance. Nah, ini jadinya dia nggak valid ya. So, kita harus memanggil distance ini dari berapa lama dia kerjakan. Ya, so, self untuk distance-nya di sini time-nya, misalkan kita buat di sini. Ya, time-nya misalkan kita buat 1. Nah, jadi dia lama ini kali ini lah. So, time-nya kita buat di sini. Kalau di sini um, labs, oh sebentar, ada salah lagi. Ini mungkin ya, ini aja. So, time-nya ini ya kita ambil dari parameter yang ada di sebelah sini. Nah, distance dia butuh waktu di sini. 1 detik lah. Selalu dalam 1 detik selalu dia. Sebetulnya ini menjadi variabel kan. Karena kecepatan tertentu dia saja ada 5 detik, 1 detik, tapi udah anggap dulu semua satu. Ya, ditambahkan ada distance dan kurung 1. Supaya ketika kita run, dia nggak ada error lagi. Jadi benar nih. Ya, selama jadi 0 meter, 0 meter, 5 meter, 0 meter, 0 meter. Ya, cuman kenapa distansinya nggak nambah? Harusnya kan 0, 0, 5, harusnya kan dia 5 meter ya. Distansinya nambah terus ya. Oke, so di sini kalian harus perlu tambahan lagi supaya distansinya itu adalah distance yang sekarang ditambah kecepatannya. So di sini distansinya nggak boleh langsung seperti ini, tapi kita harus buat distance-nya. Nah, so untuk itu ya kalian harus bikin di sini ada berapa distance dia. So self distance tentu dia mulai dari nol dulu. Oke. So karena dia mulai dari nol, defaultnya nol, kamu nggak perlu buat parameter di sini. Oke. Nah ini udah dilihat dulu aja ya. Nanti saya kasih code-nya, videonya, nanti kamu boleh ikutin. Dikit lagi, tapi waktu kita udah habis soalnya. Ya. Oke, dilihat dulu aja, tanggung. Nanti code-nya dibuat. Jadi ini distansinya nol. Jadi dua ini nggak perlu ada di parameter karena dia selalu nol. Jadi kalau kamu run pun dia nggak akan error sebetulnya. Karena ini error yang lain yang di bawah tadi. Karena dia sudah di default secara ini. So dia ini tidak perlu uh, sebagai parameter. Nggak perlu ya, karena dia di default di sini. Oke, itu kuncinya. Nah, distance-nya di sini kita akan tambahkan. So, yang di return itu nanti adalah distance-nya. Tapi sebelumnya di sini saya harus buat dulu bahwa self distance itu adalah tambahan dari self distance dengan velocity time-nya sekarang. Oke, so yang di sini yang dia return adalah
self distance. Oke, tunggu dulu ya, nanti saya kasih recordingnya sehingga nanti distance-nya akan selalu bertambah. Nah, ini masih ada error. Kenapa ya error nih? Object is not callable. Oke, so ini ya. Ayo, oke oke. Nah, nah, ini error di mana nih? Distance, velocity, distance. Wait. Saya bingung nih, error di mana nih? Self distance, distance. Oh, ini jangan jangan distance lagi, karena sama-sama dengan ini namanya. Oke, so saya buat di sini adalah uh, uh, artinya labs. Labs aja saya buat ya. Sudah labsnya berapa? Labs ini akan mengembalikan distance. So ini saya ganti menjadi labs. Ini secara penamaan jangan sampai dia sama. Ya, so ini sudah. Coba kita lihat sekarang. Dia menjadi berapa ini? Ya, 5 meter. Jadi berapa dia? 15. Jadi berapa sekarang? 20, 30, 35. So, ketika lomba ini yang menang adalah si Corolla. Sorry, Honda Civic. Honda Civic dia 188 meter di 35 meter. Karena memang memang masuk akal juga sih ya. Akselerasinya si Corolla ini lebih tinggi. Enggak, akselerasinya si Corolla lebih rendah malah. Oh ya betul ya? Iya lebih rendah ya. Si Civic yang lebih tinggi 8. Oke, coba kita gasak lagi sekali. Gas lagi. Gas lagi. Wah, kita gas lagi. Si Civic-nya ini malah dia 8 meter baru lapsnya. Lebih menang Corolla. Walaupun akselerasinya mana yang lebih tinggi tadi? Akselerasinya siapa yang lebih tinggi di sini? Dia 5, yang ini 8, 8 ya. So, ya kayak main judi lah ini. Walaupun dia 5, ini 8, belum tentu si Civic selalu menang. Nah, ini malah si Civic-nya yang kalah. Karena apa? Karena dia si Civic itu ngeremnya banyak. Ngerem, baru ngegas di sini. Jadi cuma 8 meter. Oke. Tapi kalau si uh, Corolla ngegasnya dia 2 kali. Jadi dia mungkin lebih cepat lah. Ya, oke guys, so itu dulu. Jadi nanti kamu mau lanjutkan, nanti saya kasih code-nya aja atau enggak saya kasih recordingnya aja ya. Oh, in prinsip yang mau saya kasih adalah kalian harus ngerti lah gimana cara mendesain sebuah objek, ya, mau bikin prosedur, subroutine seperti ini, ya kalian mesti tahu lah prinsip-prinsipnya. So recording segera saya share ke kalian, nanti kalian bisa lanjutkan.